Intinya kalau di Alfamart itu menjalin banget kekeluargaan, jadi kekeluarganya itu erat banget. Itulah yang saya suka di Alfamart itu, kayak yang saya bilang tadi, menjadikan pengalaman yang bermanfaat banget. Kita nggak kenal sama orang itu, kita bisa jadi kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat Subbias kembali lagi channel YouTube saya Adi Vlog. Jadi konten kali ini saya akan bahas lagi sesuai requestan teman-teman semua, karena saking banyaknya yang DM ke saya, saking banyaknya saya jadi bingung tuh. Jadi mungkin video ini bakalan sedikit membantu teman-teman semua dari banyak pertanyaan kalian. Sebenarnya pengalaman kerja di Alfamart itu ngapain aja sih kak? Setiap harinya ngapain aja sih kak? Sebenarnya suka dukanya di Alfamart ngapain aja sih kak? Itulah yang bakalan saya bahas. Jadi untuk teman-teman semua yang pertama kali singgah atau mampir di channel YouTube saya, ada baiknya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel YouTube saya, dan semoga teman-teman sehat selalu, jangan sakit-sakit, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang ingin yang ingin sukses dan ingin kerja di Alfamart, makanya teman-teman nyari referensinya tuh. Oke, nanti saya akan bahas dari mulai kebersihan ya. Di Alfamart itu kita harus, toko Alfamart itu adalah toko kita gitu. Misal kita udah kerja di Alfamart, nah kita mau ditempatkan di toko itu, kita anggaplah toko itu adalah toko rumah kedua kita. Makanya misal nih kalau ada yang kotor ya kita bersihin sendiri gitu. Makanya kayak setiap pagi kita harus bersih-bersih, nyapu, ngepel, terus membersihkan semua area yang ada di toko. Terus kita juga punya tanggung jawab rak. Nah, tanggung jawab rak itu maksudnya apa sih? Kita misal nih contohnya teman-teman semua rak susu gitu. Nah, itu adalah tanggung jawab kita, dari mulai kebersihan, expired, kerusakan, terus kebersihan raknya. Jadi kita benar-benar pure itu tuh barang kita gitu. Jadi kita harus bersihin, harus rajin. Nah, itulah kerja di Alfamart itu sebenarnya. Kita yang tadinya yang tadinya misal nih teman-teman yang nggak kerja di Alfamart terus tiba-tiba kerja di Alfamart, yang tadinya ngerajin jadi rajin. Kenapa? Karena di Alfamart itu benar-benar kita tuh dituntut perusahaan untuk bersih, untuk rajin gitu loh. Makanya itulah pengalaman di Alfamart. Nah, terus di Alfamart itu setiap datang barang kita angkat barang. Nah, itu tergantung ya. Kalau misal teman-teman shift 1, terus di shift 1 itu datang barang, otomatis yang angkat barang siapa sih? Ya, yang angkat barang adalah orang-orang yang ada di toko. Nah, itu misal kalau shift 1 ya shift 1 lah yang angkat barang. Nah, mungkin shift 2 yang nggak ada di rumah angkat barang gitu ya. Datang barang, terus kita cekin, terus ada yang rusak atau enggak, kita cek semua, terus kita angkatin, terus kita bawa ke belakang ke gudang, terus kita yang kosong di rak-raknya kita taruh gitu. Jadi sebenarnya di Alfamart itu selalu ada pekerjaan, nggak ada yang namanya kerja di Alfamart itu nyantai-nyantai itu enggak. Jadi ada nyantainya, cuma ya lebih ke kita tuh benar-benar aktif gitu di Alfamart, benar-benar sehat lah. Jadi mungkin yang udah sering kerja keras, yang kerja aktif mungkin cocok banget. Cocoknya kenapa? Karena di Alfamart itu bukan tempat orang-orang yang malesan gitu, orang-orang yang mageran, orang-orang yang males kerja. Nah, di Alfamart itu kita benar-benar bisa gitu, kayak menjaga kebersihan, nyapu, terus rajin, terus kita juga harus senyum sapa, salam sama customer. Kita tuh harus SOP, terus SOP itu dari pakaiannya, terus dari tata cara kita senyumnya ke customer kita. Karena kan misal nih kalau teman-teman semua cuek sama customer, otomatis mungkin customer itu nggak akan balik lagi. Nah, kalau seandainya kita bisa berbaur sama customer kita, otomatis besoknya akan datang lagi. Terus kita juga ada target. Targetnya itu apa sih? Kayak IKT itu kita pernah nggak sih kalian teman-teman itu belanja di Alfamart, terus di depan itu ada promo-promo, terus ditawarin sama kasirnya gitu, kak susunya sekalian beli 1 beli 1 kak, ini kak lagi potongan harga. Nah, biasanya kan seperti itu kan. Nah, itu adalah target. Kalau seandainya kita mencapai target,
terus kita sesuai target, otomatis kita dapat hadiahnya gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa uang. Itulah. Jadi di Alfamart itu nggak cuma ngandelin gaji gitu. Kayak kan bisa gajinya itu kan UMR, terus ada apa? Nggak ngandelin gaji terus, kayak kita dapat BPJS ketenagakerjaan, terus kita juga mendapat biaya ini ya, pensiun kalau udah sesuai umurnya, terus apa, jaminan hari tua, terus jaminan kecelakaan. Nah itu jaminan kecelakaan itu pun kalau kita punya SIM gitu. Kalau kita nggak punya SIM, makanya dipersiapkanlah SIM itu. Kalau seandainya kita kerja tuh ada tiba-tiba amit-amit ya kita kecelakaan, terus kita nggak bawa SIM atau kita nggak punya SIM, itu berabe urusannya. Makanya saya bilang kalau kita mau diurus, kita juga harus mengurus gitu. Di Alfamart itu ada yang namanya minus kasir sama minus toko. Nah minus kasir itu apa sih? Jadi setiap shift itu ada yang namanya kayak kita ngasir tuh kan, itu adalah uang kita. Anggaplah itu uang kita, terus sampai tutup shift. Jadi tutup shift terus kita hitung berapa totalnya. Kalau seandainya kurang, itu otomatis si kasirnya ngeganti tuh berapa total minusnya. Kalau seandainya lebih ya nggak diambil juga. Nah itulah sedihnya sebenarnya tergantung kita sih. Kalau yang namanya minus itu lebih ke kitanya yang teledor gitu. Kalau kerja di Alfamart tuh harus fokus, harus santai gitu loh, dibawa enjoy aja gitu. Kalau kita ngasir terus dibawa tanggung, terus dibawa ini, itu rugi banget gitu. Terus minus toko itu karena setiap pagi itu ada yang namanya SO itu adalah kita ngecek beberapa rak. Jadi setiap hari itu ada beberapa rak yang harus kita SO itu hitung. Jadi kalau seandainya kita hitung terus ada satu barang yang hilang, otomatis barangnya itu hilang. Nah itulah yang bakalan terjadinya minus. Jadi siapa yang bayar adalah anak-anak toko. Jadi tergantung jabatannya, dari kru store, dari apa, asisten kepala toko, dari kepala toko juga itu beda juga, minus berapa bayarnya berapa gitu. Enggak semua sama, enggak dibagi rata. Itulah dukanya kerja di Alfamart. Cuma lebih ke tergantung teman-teman semua. Kalau kita memiliki tim yang bisa ngejaga tokonya, otomatis ya tokonya bakalan lancar-lancar aja, enjoy aja kerjanya. Terus ada yang namanya perbantuan itu kalau seandainya toko sebelah lagi ngebutuhin kita tuh, terus mungkin ada kayak izin atau sakit, nah kita disuruh perbantuan di sana. Nah, jadi kita harus benar-benar siap gitu. Itulah enaknya kerja di Alfamart, kita bisa kenal siapa aja, kita punya pengalaman yang banyak, kita punya banyak keluarga gitu di Alfamart. Kayak contohnya dari tadinya kita biasa di rumah atau yang baru lulus terus kita terjunlah kerja di Alfamart, itu bisa menjadikan pengalaman yang bermanfaat banget. Kayak kita nggak kenal sama orang itu, kita bisa jadi kenal gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti udah resign atau gimana di Alfamart, ya itu bakalan kayak kita mau belanja di mana aja kita dikenal sama mereka gitu, kalau kita tuh udah pernah kerja di situ. Terus intinya kalau di Alfamart itu menjalin banget kekeluargaan, jadi kekeluarganya itu erat banget. Itulah yang saya suka di Alfamart itu. Kayak yang saya bilang tadi, banyak teman, kita punya banyak saudara. Nah disitulah kita benar-benar kerja tapi kita juga punya banyak pengalaman. Itu poin plusnya, poin pentingnya di Alfamart itu seperti itu. Terus ada yang namanya grid itu kita tuh nggak mungkin di bawah terus. Jadi setiap itu tuh ada yang namanya training terus sampai jadi kepala toko. Jadi kebanyakan jadi kepala toko itu nggak mungkin tiba-tiba jadi kepala toko, dari bawah dulu jadi kasir, pramuniaga, naiklah ke atas sampai jadi kepala toko, seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba jadi kepala toko, nggak tiba-tiba jadi atasan gitu. Terus di Alfamart itu ada yang namanya sistem shift, yang tadi saya bilang. Sistem shift itu kalau seandainya kita shift pagi, ya kita berangkat pagi, terus kita buka toko, kebersihan segala macam sampai bersih, terus semua tanggung jawab rak, terus kita SO. Nah seperti itulah shift pagi. Terus ada shift 2, ada juga shift 3, itu cuma beberapa toko yang lebih di kota sih sebenarnya kalau shift 3.
Nah kalau shift 2 kita tutup sampai malam. Kalau di Alfamart itu bukan apa ya, misal kita pengen pindah di toko sebelah atau kita pengen kerja di toko yang dekat dari rumah, itu nggak bisa seperti itu tergantung rezeki kita. Kalau seandainya rezeki kita kita pertama kali kita daftar terus kita ditempatkan di toko yang dekat dari rumah, ya itu alhamdulillah, itu rezeki banget buat kita. Tapi kalau seandainya kita kayak ditempatkan di jauh dari rumah, ya itulah risikonya. Karena apa ya, setiap pekerjaan itu ada yang namanya risiko, ada yang namanya enak, ada yang namanya suka dan duka. Nah, itulah yang bakalan ada di Alfamart. Semoga teman-teman semua bisa diterima di Alfamart, karena apa ya, yang saya cerita ini adalah tergantung setiap toko. Jadi setiap toko itu beda cerita, karena ya sama aja, setiap pekerjaan itu pasti beda tempat beda cerita. Itulah yang namanya pekerjaan. Jadi dukanya kita rasain sendiri, senangnya kita bagi. Itulah enaknya pengalaman gitu. Makanya banyak-banyakinlah pengalaman dimanapun pekerjaannya, yang penting kita bisa bersyukur, karena bersyukur adalah kunci dari semuanya. Oke, mungkin gitu aja videonya. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua, baik yang mau daftar, yang udah gagal daftar lagi, yang gagal daftar lagi sampai diterima di Alfamart. Karena selagi kita berjuang, apapun perjuangannya pasti akan berbuah hasil gitu. Kayak bunga, semakin kita tanam, semakin kita rawat, akan bertumbuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga setelah nonton video ini bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.